Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISH25 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmalita Nurodiandra, Gina Aziza Prihantoro, Daryani Putri Lestari, Davin Raditya Zahran, dan Agatha Putra Bakhtiar akan memaparkan topik penelitian kami yang berjudul Pengaruh Fear of Failure, Self-Regulated Learning, dan Self-Efficacy terhadap prokrastinasi akademik. Setelah menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada sebagian besar dari generasi Z, menyebabkan mereka menjadi belajar dari rumah. Dan tidak jarang kita melihat bahwa generasi Z menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya ataupun menunda-nunda dalam belajar. Hal ini yang disebut dengan prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik kemungkinan dipengaruhi oleh rasa takut yang dimiliki oleh seseorang bahwa ia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas yang ia miliki sebelum ia mencoba menyelesaikannya. Prokrastinasi akademik ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh seseorang yang tidak memiliki metode belajar yang tepat untuknya, sehingga ia jadi cenderung untuk menunda-nunda dalam mengerjakan tugasnya. Dan prokrastinasi akademik boleh jadi dipengaruhi oleh perasaan optimis seseorang, namun secara berlebihan, bahwa ia mampu menyelesaikan tugas yang ia miliki secara cepat dan tepat, sehingga ia cenderung melakukan prokrastinasi akademik. Adapun sampel penelitian kami yaitu generasi Z, yaitu generasi dari kelahiran orang-orang tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 yang berdomisili di Jabodetabek. Dari pengamatan di atas, kami sepakat untuk meneliti pengaruh dari fear of failure, self-regulated learning, dan self-efficacy terhadap prokrastinasi akademik. Sehingga rumusan masalah dari penelitian kami yaitu tujuan dari penelitian kami adalah kemudian kami menyusun hipotesis penelitian kami yaitu penelitian kami mempunyai manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang berjudul Prediction of Academic Procrastination, Fear of Failure, and Self-Regulation dengan dua variabel independennya yaitu Fear of Failure and Self-Regulation terhadap prokrastinasi akademik sebagai variabel dependen. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan dengan jurnal utamanya, yaitu terdapat penambahan variabel self-efficacy, sehingga penelitian ini meneliti pengaruh fear of failure, self-regulated learning, dan self-efficacy terhadap prokrastinasi akademik. Perbedaan berikutnya terletak pada objek penelitian, yang pada jurnal utamanya menggunakan mahasiswa dalam satu universitas, sedangkan penelitian ini menggunakan generasi Z yang berdomisili di Jabodetabek. Dapat Saperian pada tahun 2012 dan Zaid et al. Di tahun 2020, prokrastinasi akademik dapat didefinisikan sebagai bentuk penundaan ketika seseorang hendak mengerjakan tugas seperti tugas akademik yang diberikan oleh sekolah, namun mereka tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menuntaskannya. Menurut Atkinson, pada tahun 1997 mengatakan bahwa sebuah desakan agar menghindar dari kegagalan, apalagi memiliki dampak negatif seperti turunnya berdaya seorang, perasaan malu, hingga hilangnya pengaruh sosial, disebut sebagai ketakutan akan kegagalan atau fear of failure. Fisher menyatakan bahwa masalah utama seorang prokrastinator adalah mereka tidak mampu memperkirakan waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha mandiri agar seseorang dapat mengarahkan proses belajarnya kepada tujuan belajar yang ingin dicapai atau disebut dengan self-regulated learning. Menurut Badura dalam M. Dianto dan Dewi, self-efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seorang individu terhadap kemampuan yang dimiliki dalam menuntaskan tugas yang diberikan dengan baik. Model penelitian ini merupakan model kausalitas yang artinya model untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kami mengalokasikan waktu pengajian penelitian kami dari bulan Maret dan April dengan kegiatan uraian sebagai berikut. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 81 Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer, di mana penelitian mengumpulkan data melalui sebaran angket. Di mana angket pada penelitian kami menggunakan Likert scale.
Mengapa kami memilih generasi Z sebagai sampel penelitian kami? Karena generasi Z berpotensi memiliki kecenderungan prokrastinasi akademik. Untuk penggunaan kuesioner pada variabel prokrastinasi akademik, kami mengukur dengan kuesioner milik Solomon dan Ralph Bloom, sedangkan untuk variabel fear of failure diukur dengan kuesioner milik Conroy. Dan untuk variabel self-regulated technique diukur dengan kuesioner milik Walters tahun 2003 dalam Herdiatic, dan untuk variabel self-efficacy diukur dengan kuesioner milik Schwarzer dan Jerusalem. Untuk pemerolehan data, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dalam mengolah data diperlukan beberapa metode. Pada penelitian kami diperlukan yang pertama uji validitas, di mana suatu kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu merepresentasikan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Diperlukan juga uji reliabilitas, di mana suatu kuesioner akan dikatakan reliable jika jawaban seseorang pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut dari waktu ke waktu adalah konsisten. Yang diperlukan juga uji normalitas. Syarat penting dari uji normalitas adalah data terdistribusi normal. Dan terakhir diperlukan uji asumsi klasik untuk melihat apabila suatu model regresi linear berganda memiliki masalah asumsi klasik berbasis ordinary list. Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang sudah kita peroleh agar nantinya kita mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Analisis data ini juga berfungsi agar hasil dari suatu penelitian yang sudah kita dapatkan bisa dipublikasikan dan dapat dimengerti oleh khalayak umum. Pada penelitian ini, kami melaksanakan uji hipotesis dengan uji regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada video penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.